Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Salam, Assalamualaikum, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke teman-teman, kembali bertemu dengan saya lagi, Mas Yunus RK. Tentunya kita sharing-sharing ilmu supaya hidup semakin terarah, hidup semakin mudah, dan hidup semakin sejahtera karena kita punya ilmu. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman? Pada kesempatan kali ini pasti sehat, kaya raya, sakti, bahagia. Atau saya sehat, saya kaya raya, saya sakti, saya bahagia. Oke teman-teman, jangan lupa ya teman-teman subscribe, like, dan komen. Serta jika video-video saya ini ternyata sangat-sangat ada manfaatnya dalam kehidupannya teman-teman, di-share ya teman-teman kepada saudara, kepada tetangga, kepada teman, supaya teman-teman yang lain juga memahami bahwa hidup itu memang harus mengerti ilmu hidup gitu ya. Dulu saya masih ingat sekali teman-teman pernah diwelingi, apa weling itu diberikan wejangan oleh guru saya. Dulu guru saya bilang seperti ini, kalau kamu mau hidupmu mulia, sejahtera, bahkan kaya raya, apa yang harus kamu lakukan adalah kamu harus mengerti hidupmu. Dulu bahasa Jawa tapi wong urip kudu ngerti uripe, yen wong urip ngerti uripe, ngerti marang gustine. Lek wong urip gak ngerti uripe, seperti mayit urip. Itu pesan guru saya dulu. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sharing pemahaman ya, pemahaman ilmu pengetahuan tentang bahwa rezeki bukan soal usaha keras ya kan. Ini banyak salah kaprah di luar sana ya. Rezeki itu bukan soal usaha keras, tapi apa? Tapi energi yang ada di dalam diri. Nah, ini harus dipahami. Tapi karena teman-teman dari kecil gitu ya, yang membuat hari ini teman-teman kesulitan dalam melaksanakan kerjanya, bisnisnya, usahanya, atau yang lain, sehingga finansialnya gitu ya, sehingga ekonominya itu tidak baik, sehingga banyak masalah, banyak beban, banyak hutang. Itu cara memahami yang namanya rezeki uang atau rezeki kekayaan itu keliru. Kenapa kok bisa keliru? Oke, yuk kita bahas dari akar masalahnya. Kita dari keluarga sudah disuguhi zaman dulu kala gitu ya, disuguhi bagaimana orang tua kita itu bekerja keras, berangkat pagi, pulang sore, bahkan pulang malam gitu kan. Gitu-gitu saja hidupnya tanpa disadari, walaupun kita tidak diberitahu kerasnya orang tua kita dalam memberikan, mencari makan, mencari rezeki untuk kita gitu ya, kepala buat kaki, kaki buat kepala, tanpa kita sadari itu semuanya terekam di dalam otak kita. Satu ya, satu. Yang kedua yaitu pola saudara, masyarakat, lingkungan gitu ya. Lingkungan di situ banyak sekali orang yang bilang bahwa kalau nggak kerja nggak dapat uang, kalau nggak kerja nggak dapat kaya, kan seperti itu. Akhirnya juga membentuk sebuah pola, sebuah karakter. Ditambah lagi di dunia pendidikan kita tidak pernah diberikan yang namanya edukasi tentang FQ, yaitu kecerdasan finansial ya, dan kecerdasan spiritual. Di dunia pendidikan kita cuma dikasih kita edukasi bagaimana EQ akademisi gitu ya, EQ, IQ gitu aja. Jadi sehingga finansialnya bingung. Jadi ketika coba kita lihat hari ini ya, mungkin juga dari dulu sampai hari ini ya, ketika lulus kuliah, lulus S1, S2, S3, bingung membawa ijazahnya kemana. Padahal yang dipentingkan adalah apa? Yang dipentingkan adalah skill ya kan, kita bisa survive kan gitu. Tapi kenyataannya di dalam sekolah kita tidak pernah diedukasi untuk bagaimana menumbuhkan skill kita ya kan, soft skill kita. Yang ada cuma akademisi, dan akademisi. Bener nggak? Bener. Jadi bukan soal usaha keras, bukan soal kepintaran, bukan soal takdir juga, bukan, melainkan
Ini adalah sebuah energi antara diri kita dengan semesta. Nah, saya ulangi lagi. Soal rezeki uang, kekayaan itu adalah soal bagaimana kita memahami pola hidup diri kita dengan pola semesta untuk mendatangkan rezeki, kekayaan, dan uang. Itu yang harus dipahami, teman-teman. Nah, yuk kita bahas sekarang, teman-teman. Ya, ketika sudah masalah-masalah tadi yang saya sebutkan di depan tadi gitu ya, itu udah otomatis membentuk sebuah karakter atau pemahaman bahwa manusia kalau nggak bekerja ya nggak dapat uang, kalau nggak bisnis nggak kaya, akhirnya menjadi sebuah mindset gitu kan. Ayo kita ulas di sini ya. Mindset gitu ya pasti jadi sebuah tindakan, bener nggak? Iya, tindakan akan menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan akan menjadi sebuah habit gitu ya, akan menjadi sebuah karakter, dan habit atau karakter itu gitu kan akan menjadi sebuah nasib, bener nggak? Nah, di sini berarti yang harus dirubah gitu ya adalah pola pikir, yaitu energi yang ada di dalam pikiran. Kenapa? Pemikiran kita, pola pikir kita, mindset kita itu sama dengan memerintahkan energi yang ada di dalam tubuh kita. Energi yang ada di dalam tubuh kita itu dibentuk. Dan ketika sudah membentuk melalui visual atau visualisasi, otomatis dia akan meresonansi keluar melalui apa? Melalui medan elektromagnetik yang ada di dalam diri kita, otomatis akan menjadi sebuah nasib seperti apa yang sudah terpahami selama kita sejak kecil. Seperti kita melihat orang tua kerja keras dulu baru dapat uang. Kita melihat sosial masyarakat harus bekerja dulu baru dapat uang, harus bisnis dulu baru dapat uang. Nah, di situ otomatis kalau pemahaman itu berada di otak, ya udah pasti takdirnya akan seperti itu. Kalau nggak kerja ya nggak dapat uang. Kalau nggak bisnis, nggak usaha, ya nggak kaya gitu loh. Padahal yang namanya uang gitu, energi uang itu hanya bisa datang ketika kita manusianya ini mampu melayakkan diri gitu loh. Mampu melayakkan diri untuk didatangi uang-uangnya, untuk didatangi rezeki-rezekinya gitu loh. Ya, ini harus dipahami lah. Ketika sudah mempunyai masalah yang seperti itu, pemahaman yang seperti itu, pemandangan yang seperti itu, kerja keras, usaha, bisnis, dan lain-lain, di sini yang harus dimunculkan lagi adalah pemahaman bahwa yang namanya rezeki, uang, kekayaan datang bukan karena bekerja. Apalagi bekerja keras, betul nggak? Kalau memang bekerja keras itu mendatangkan kekayaan, harusnya teman-teman yang bekerja keras itu kaya semua. Tapi kenyataannya, faktanya, no. Ya, kenyataannya faktanya no. Hidupnya gitu-gitu aja, biasa aja. Bahkan semuanya penuh dengan kredit, dan kredit, betul nggak? Dan uang dan kekayaan juga datang bukan karena kepintaran gitu loh. Ya kan, banyak orang pintar justru malah takut karena pemikirannya takut keluar dari zona nyaman. Nah, ini banyak juga kerja juga uang atau kekayaan juga datang bukan karena yang namanya titel dan jabatan, bener nggak? Jelas bener, banyak sekali. Kalau memang titel dan jabatan mendatangkan uang, saya yakin pejabat kita mulai dari yang paling bawah sampai paling atas itu nggak mungkin korupsi gitu loh. Ya, nggak mungkin korupsi gitu ya. Yang terakhir, bahwa uang dan kekayaan juga datang bukan karena usaha dan bisnis. Kenyataannya, faktanya banyak orang punya usaha, punya bisnis bukan mendapatkan uang tapi malah mendapatkan hutang. Betul nggak? Iya. Semakin besar bisnisnya, semakin besar usahanya, semakin besar hutangnya. Lah ini adalah pola di mana pemahaman yang keliru yang dimasukkan ke mindset, sehingga pola energi yang ada di dalam diri membentuk sesuai dengan. Nah, kalau di dalam agama di sini disebutkan sebagai inna doni abdibi, bahwa Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ya, jadi apa yang dibentuk oleh teman-teman di dalam sini, di situ akan membentuk di luar sana.
Makanya energi yang ada di dalam sini itu yang harus dirubah gitu teman-teman. Jadi pemahaman tadi tentang kekayaan datang karena apa? Saya kasih tahu teman-teman ya. Sebelum teman-teman bisa mengikuti pelatihan RK, saya kasih tahu sebenarnya mulai dari diturunkan agama, ajaran gitu ya, dogma, pelatihan-pelatihan, seminar dan lain-lain. Itu kan untuk mendatangkan kekayaan ya. Agama dibuat itu untuk menjadikan bagaimana manusia itu menjadi manusia baik gitu loh. Ketika manusia baik di situ ya, yuk kita kupas gitu ya. Yang namanya kekayaan dan uang itu partikelnya adalah partikel tanah, teman-teman. Partikel tanah, partikel air, jadi partikel adem gitu loh. Jadi ketika partikel tanah, partikel air ini sudah banyak berada di dalam diri, di situ yang namanya uang dan kekayaan itu terbuat dari partikel tanah dan berada di dalam tanah. Sehingga bisa dikatakan bahwa uang dan kekayaan itu partikelnya adalah tanah, termasuk tembaga, timah, emas dan lain itu semuanya berada di dalam tanah. Otomatis teman-teman energi yang ada di dalam dirinya itu yang harus dibentuk, dirubah. Tapi kenyataannya, faktanya teman-teman apa yang terjadi? Yang terjadi kepengen kaya sampai banting tulang, sampai kepala dibuat kaki, kaki dibuat kepala, sampai bisnis, sampai hutang gitu ya, sampai hutang di bank, mulai dari puluhan juta sampai miliaran sampai triliunan. Tapi hasilnya tidak ada hasilnya, hasil malah hutang bahkan tidak bahagia. Kenapa? Karena dalamnya energi yang ada di dalam, energi kekayaan, energi kelimpahan, energi kemakmuran, energi uang tidak ada di dalam gitu loh. Yang ada di dalam itu adalah justru malah energi kemiskinan. Lah energi kemiskinan, energi kemelaratan, energi energi orang di bawah itu apa? Itu adalah energi orang-orang yang awam, yaitu orang force. Kalau teman-teman pernah membaca buku Power and Force gitu ya, karangan Dr. Hawkins gitu ya, paham bagaimana orang-orang ini bisa miskin permanen, sulit permanen, susah permanen, hutang permanen, karena energi yang ada di dalam diri itu adalah energi miskin, bukan energi kaya gitu loh. Energinya force bukan power. Lah energi force itu kalau di dalam dunia fisika kuantum disebut dengan energi partikel api. Gimana bukan partikel api? Ya, karena apa? Setiap hari temperamen, mudah tersinggung, mudah marah, setiap hari, setiap detik mengeluh, ya gitu, sedih, dendam, kecewa, itu semua yang ada di dalam energi yang ada di dalam sifat-sifat itu yang ada di dalam diri seseorang, sehingga itu adalah energi partikel api. Ketika energi partikel api masih berada di dalam, itu tidak sama vibrasinya dengan yang namanya kekayaan atau yang namanya uang, yang namanya kelimpahan, yang namanya kemakmuran gitu loh. Mustahil sekali teman-teman itu bisa kaya ketika tidak layak didatangi uang, tidak layak didatangi kekayaan, tidak layak didatangi yang namanya kemakmuran gitu loh. Jadi yang harus dirubah itu adalah energi yang ada di dalam diri ini teman-teman. Energi di dalam diri ini dirubah gitu loh. Dirubah menjadi energi kaya, bukan energi susah. Kenapa kok energinya seperti itu? Karena mindsetnya adalah kalau nggak kerja nggak dapat uang, kalau nggak bisnis nggak usaha nggak kaya, kan gitu. Apalagi orang yang miskin di bawah yang permanen itu, kalau nggak kerja nggak makan gitu loh. Ini kan pola pikir yang menjadikan sebuah nasib, ya kan? Dimana mereka tidak layak didatangi uang. Energi kelimpahan itu energi partikel tanah teman-teman, energi baik gitu loh, energi baik, energi menjadi manusia yang baik, manusia yang benar-benar insan kamil ya. Ini yang harus dipahami. Ketika teman-teman sudah membentuk energi baik di dalam diri, yaitu energi kaya, energi partikel tanah gitu ya, otomatis di situ vibrasinya sama dengan kekayaan, di situ otomatis vibrasinya sama dengan uang, di situ dengan otomatis vibrasinya layak untuk didatangi uang, otomatis kaya teman-teman.
Walaupun usaha kecil-kecilan, tapi kok di dalam diri di situ sudah banyak energi gitu ya. Energi walaupun nggak kerja misalkan, walaupun hanya jualan apa kecil gitu misalkan. Tapi uangnya, kekayaannya bisa melebihi karena di situ ada apa? Ada yarzuquhu min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka. Kenapa kok bisa datang tidak disangka-sangka? Ya, karena kondisi diri kita sedang dalam layak didatangi yang namanya uang. Kenapa? Energi di dalam sini adalah energi uang, energi kekayaan, bukan energi partikel api, bukan energi jin, bukan energi setan. Banyak sekali teman-teman ya di luar sana, banyak orang pengen kaya, tapi bagaimana energi yang ada di dalam? Hanya mengandalkan kerja, usaha, bisnis, dan jabatan. Bahkan rela membayar uang miliaran hanya untuk menjadi pejabat, habis itu untuk mendapatkan uang memakan hak rakyat, kan gitu. Sama-sama makan satu sendok, sama-sama minum satu tegukan. Yuk kita perbaiki diri kita dengan menjadi manusia baik yang mampu memanusiakan manusia lain dan mampu memanusiakan makhluk Tuhan. Kita akan menjadi manusia yang kaya. Kenapa? Yuk kita bentuk energi kekayaan di dalam diri kita supaya kita tidak hanya bekerja keras tapi bekerja cerdas dan bekerja santai. Oke, teman-teman, sharing ini yang bisa saya sampaikan pasti bermanfaat untuk teman-teman ya, untuk diangan-angan. Dan jika ada salah dari saya mohon dimaafkan, kebenaran hak milik Tuhan semesta alam. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu rahayu. Om santi 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 om. Salam. Assalamualaikum. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya.